Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Linda Sari, MPM 1901012017. Di sini saya akan sedikit membedah buku mengenai fikih kontemporer. Bab pertama yaitu nikah beda agama. Perkawinan beda agama menurut hukum positif. Sebelum diuraikan hukum nikah beda agama menurut syariah, sebaiknya dilihat terlebih dahulu hukum pernikahan campuran menurut hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pernikahan campuran mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan campuran ialah pernikahan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Berbeda dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Namun kenyataannya, sekarang pengadilan negeri masih memperizinkan pernikahan antara orang yang berlainan agama dan memandangnya sebagai pernikahan campuran yang diatur oleh pasal 60-62 Undang-Undang Pernikahan. Padahal sebenarnya menurut pasal 57 Undang-Undang Pernikahan jelas bahwa pernikahan campuran hanya diperlakukan untuk perkawinan antara orang yang berbeda kewarganegaraannya dan salah satunya kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya yaitu hukum Islam tentang nikah beda agama. Poin yang pertama yaitu pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi perempuan syirik adalah haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat di atas secara jelas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikahi dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Orang yang mukmin akan mengajak ke surga, sedangkan musyrik mengajak ke neraka. Orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada para nabi, dan pada hari akhir. Sedangkan orang yang syirik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi, dan mengingkari hari kiamat. Rentang perbedaan visi yang teramat jauh tersebut kalau dapat dikatakan menjadi hal yang mustahil untuk mempertemukan antara keduanya. Poin selanjutnya yaitu menikahi wanita ahli kitab, Majusi, dan Sabi'iyah. Jumhur ulama memperbolehkan pria muslim menikahi dengan wanita ahli kitab yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran, yaitu Yahudi atau Nasrani. Ulama kontemporer seperti Al-Maududi dan Mahdud Shaltut termasuk ulama yang memperbolehkan menikah dengan ahli kitab. Adapun ulama yang mengharamkan pernikahan dengan ahli kitab, diantaranya dikemukakan oleh Abdullah bin Umar sebagai tabi'in dan sebagai ulama fikih, termasuk Imam Syafi'i dan Syiah Imamiyah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Poin selanjutnya yaitu
pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Tidak sedikit wanita muslimah yang tergoda oleh laki-laki non-muslim. Hal dilihat dari hukumnya, ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslimah menikahi dengan laki-laki non-muslim, baik laki-laki itu ahli kitab atau bukan ahli kitab. Poin selanjutnya yaitu pernikahan yang ideal. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau istri memilih pasangannya yang sepadan. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menasihati kepada pasangan yang akan menikah, terutama suami, agar lebih melihat agama yang dianut oleh calon istrinya. Karena aspek agama harus dijadikan prioritas pilihan di atas kecantikan, harta, keturunan. Hadis tersebut berbunyi, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka utamakanlah faktor agamanya, kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab selanjutnya yaitu mengenai monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Yang pertama yaitu nikah menurut Islam. Mengapa manusia harus menikah? Jawabannya karena manusia diciptakan oleh Allah berpasangan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang telah mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Sepasang calon suami istri yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukun nikah. Terkait dengan rukun nikah, para ulama sepakat terdapat 5 hal yang menjadi rukun nikah. Yang pertama yaitu adanya calon suami istri, yang kedua wali dari calon istri, yang ketiga 2 orang saksi, yang keempat mahar atau mas kawin, yang kelima ijab kabul. Adapun hikmah pernikahan, yang pertama yaitu nafsu seks termasuk tuntutan terkuat dan selalu meliputi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu pernikahan jalan terbaik untuk melahirkan anak, memperbanyak kelahiran, dan melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan. Yang ketiga yaitu naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak pada masa kanak-kanak serta tumbuhnya masa kasih sayang. Yang keempat yaitu rasa tanggung jawab dari pernikahan serta mengurus anak dalam membangkitkan semangat dan mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri. Yang kelima, membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Poin yang selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Memperhatikan berbagai macam ilat nikah, para ulama merumuskan hukum nikah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib. Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah, dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan. 2. Sunnah. Hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi ia masih mampu menahan diri dari perbuatan zina. Hukum yang ketiga yaitu haram. Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam memberi nafkah lahiriah maupun batiniah. Sehingga dengan pernikahan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi. Poin yang selanjutnya yaitu hukum monogami dan poligami. Hukum dalam Islam tidak terlepas dari ilatnya. Asal perintah monogami dalam pernikahan dapat berubah menjadi perintah berpoligami jika benar-benar ditemukan ilat yang dapat dibenarkan.
Maka muncullah permasalahan baru setelah Islam memperbolehkan monogami, yaitu persoalan poligami. Poin yang selanjutnya yaitu kebolehan berpoligami. Di masyarakat seperti sekarang ini, sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti hawa nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang pada asalnya hukum poligami itu diperbolehkan jika seseorang laki-laki tidak dikhawatirkan berbuat zalim kepada istri-istrinya. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seseorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau suatu penyakit. Yang kedua yaitu di antara suami ada yang memiliki oversight, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan seorang suami tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Yang ketiga yaitu jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Adapun hikmah dari poligami. Hikmah berpoligami yang telah dikemukakan oleh Rashid Ridho diantaranya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan keluarga tanpa harus bercerai istri pertama, meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik atau sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Yang keempat yaitu menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau melacur, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dibandingkan laki-laki akibat peperangan misalnya. Yang selanjutnya yaitu nikah mut'ah. Semarak nikah mut'ah atau sering disebut dengan nikah kontrak tampaknya masih menghiasi kehidupan sebagian masyarakat. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Pengertian ini sejalan dengan kata mut'ah yang terdapat dalam Al-Quran yang berarti percampuran atau bersenang-senang bersama istri dengan bersenggama dan memberikan penyenangan oleh suami kepada istri yang dicerai, bahwa tidaklah nikah mut'ah itu dilakukan kecuali ada kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual, berakhir tanpa talak karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah riwayat pernikahan itu. Dilihat dari penetapan pembatasan waktu tersebut, pernikahan semacam itu bertentangan dengan syariat Islam yang menghendaki pernikahan itu tidak terbatas oleh waktu. Adapun pernikahan mut'ah di zaman Nabi, diakui bahwa nikah mut'ah pada zaman Nabi diperbolehkan, namun tidak berlaku untuk semua orang, hanya untuk orang tertentu, dikarenakan terdapat sesuatu kondisi yang sangat mendesak. Adapun alasan-alasan yang memperbolehkan menikah mut'ah pada zaman Nabi, yang pertama yaitu merupakan keringanan hukum untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imamnya kuat dan imamnya lemah. Yang kedua yaitu sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan, cinta, kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui pembesaran. Jika membicarakan pernikahan mut'ah, adapun yang bertanya, apakah pernikahan mut'ah pada zaman sekarang masih diperbolehkan? Jawabannya tentulah tidak, dikarenakan pernikahan mut'ah ini telah diharamkan baik dilihat dari akal dan wahyu. Bab selanjutnya yaitu homoseksual dan lesbian.
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan, yang pertama yaitu si laki-laki homo tidak memiliki rasa tertarik kepada wanita. Yang kedua, si laki-laki homo dapat terjangkit penyakit kejiwaan, yaitu mencintai sesama jenis, jiwanya labil, muncul tingkah laku yang ganjil alias aneh-aneh. Ketiga yaitu si laki-laki homo dapat terkena penyakit saraf otak yang dapat melemahkan daya pikir dan semangat kerja. Akibat lain yang tidak kalah bahayanya bahwa homo dapat mengakibatkan AIDS yang membuat pelakunya kehilangan daya tahan tubuh akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, dan alat kelamin. Adapun hukum homo dan sanksi bagi pelakunya. Apa dan bagaimana hukum yang harus diterima oleh pelaku homo? Hal itu pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang tidak lebih berkisar pada 3 hukuman. Yang pertama, dihukum mati. Yang kedua, dihukum seperti hukuman zina. Artinya, jika pelakunya perjaka, ia harus didera 100 kali. Jika pelakunya sudah kawin, ia akan dirajam sampai mati. Yang ketiga yaitu diganjar dengan hukuman takzir. Jika membicarakan lesbian, maka hukum lesbian para ulama juga sependapat bahwa lesbi hukumnya haram. Kesepakatan itu didasarkan oleh nas Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa melihat aurat sesama jenis dan bersetubuhan kulit atau bersentuhan antara sejenis dalam satu selimut kain hukumnya haram. Lesbian dilakukan oleh perempuan lebih sekedar menyentuh tapi melampaui batas sampai terjadi menstruasi. Maka kalau bersentuhan saja itu haram, apalagi lesbian. Ada pula pendapat yang mengatakan hukuman bagi orang lesbian yaitu harus dikurung di dalam rumah sampai menemui ajalnya. Bab selanjutnya yaitu khitan wanita. Adapun batasan khitan wanita dan hukumnya. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagian jengger ayam jago. Yang wajib untuk dipotong adalah kulit bagian alat kelamin tersebut dengan tidak melepas potongannya. Pun beberapa dampak positif yang dapat diakibatkan oleh praktik khitan. Yang pertama, kulit jakar yang terkelupas akibat khitan dapat menyelamatkan seseorang dari peluh berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotoran. Yang kedua yaitu dengan dipotongnya kulup dapat terselamatkan dari bahaya terganggunya hasyafah ketika mengembang. Yang ketiga yaitu khitan dapat mengurangi terjangkitnya penyakit kanker. Yang keempat, menyelenggarakan khitan bagi anak dapat menghindari anak itu dari mengompol. Bab selanjutnya yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sikap zakat yang dapat mensucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi muzaki dan kemaslahatan ekonomi bagi para mustahik. Jika diberi pertanyaan, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Apakah si pemilik ataukah yang menyewa? Tentu jawabannya yaitu kedua-duanya. Baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Hal ini demi memenuhi keadilan dalam pemungutan zakat dengan ketentuan pihak menyewa mengeluarkan zakat tanaman setelah dikurangi harga sewa yang ia bayar kepada pemilik tanah. Dan si pemilik tanah mengeluarkan zakat atas dasar harga sewa yang ia terima dari si penyewa, yang berarti ia mengeluarkan zakat uang. Dengan demikian, kedua-duanya berkena beban untuk mengeluarkan zakat.
Bab selanjutnya yaitu zakat dan pajak. Terdapat beberapa unsur persamaan dan perbedaan yang ditemukan di dalam kedua macam kewajiban tersebut, seperti dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Zakat, yaitu yang pertama, zakat dan pajak masing-masing merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat. Yang kedua, yaitu zakat dan pajak masing-masing diserahkan kepada lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga, yaitu bagi para wajib zakat dan pajak masing-masing kedua sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Yang keempat, zakat dan pajak masing-masing keduanya memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Orang yang sudah terkena baginya kewajiban membayar zakat dan pajak sekaligus, masing-masing kedua harus ditunaikan dengan baik. Dengan sikap seperti itu, pembayaran zakatnya berarti merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan dengan mengeluarkan wajib pajak berarti bentuk realisasi ketaatan terhadap aturan pemimpin atau pemerintah. Namun, untuk memberikan keringanan bagi pembayar pajak dan zakat sekaligus, dalam hal ini pemerintah selayaknya memberikan kebijakan berupa keringanan dalam pembayar pajaknya agar tidak terlalu memberatkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.